mouse enteng lagi nih. Halo semua, jadi mana? Kalau kita bisa bikin grafik gitu ya, yang menggambarkan hubungan antara berat gaming mouse dan rentang waktu, mungkin bentuk grafiknya akan semakin menurun. Karena selama beberapa tahun terakhir ini, kayaknya memang tren gaming mouse itu semakin lama semakin ringan. Dan dari berkurangnya bobot gaming mouse ini, sepertinya ada satu level yang menjadi batas yang tidak terlihat. Jadi seolah-olah itu kayaknya untuk turun dari situ agak berat. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini, gaming mouse ringan yang menyatakan dirinya ultra lightweight itu biasanya ada di kisaran 60 gram. Beberapa brand udah ada yang bikin di bawah itu, tapi ya range-nya masih kurang lebih ada di angka 60 graman. Termasuk salah satunya Pulsar X2 ini yang dia dibuat dengan bobot hanya 56 gram plus minus 1 gram gitu ya. Jadi tergantung timbangan kamu nantinya. Kalau kamu nimbang ini ya bisa 56, bisa 55, bisa 57. Dan dengan rilisnya produk baru ini, sepertinya Pulsar pengen menegaskan bahwa mereka adalah spesialis mouse gaming ultra lightweight. Karena kalau kita lihat ke belakang beberapa produk mouse dari Pulsar yang udah dirilis sebelumnya, itu semuanya punya bobot di bawah 60 gram. Tapi yang membuat Pulsar X2 ini berbeda dari para pendahulunya adalah desain bodinya yang gak bolong-bolong. Jadi sebelum-sebelumnya tuh ya ada Pulsar X Lite, terus X Lite Vito udah pernah saya review juga. Terus ada keluar yang versi mininya juga. Itu semuanya pakai desain bagian atas bodinya itu bolong-bolong. Jadi kalau kita lihat ya wajar aja kalau enteng secara bolong-bolong gitu kan. Nah, tapi si X2 ini dia menggunakan desain yang berbeda. Bodi bagian atasnya solid, full plastik, tidak ada lubang apapun. Ya ada sih celah-celah pastinya, tapi bukan yang lubang-lubang gitu lah ya. Jadi kalau kita lihat secara bentuk fisiknya, dia tidak terlihat seperti mouse yang bobotnya ringan. Tapi kalau dibalik nah ini desainnya hampir mirip dengan versi pendahulunya. Saya ambilin aja ya. Ini adalah Pulsar X Lite V2. Dia bawahnya bolong-bolong, ini juga bolong-bolong. Jadi komponen dalamnya boardnya itu kelihatan ya. Cuma kalau dari sini dilihat boardnya lebih gede daripada punyanya X Lite V2. Tapi yang jelas, kalau yang dilubangin adalah bagian bawah ini masih nggak terlalu ngaruh ya. Karena memang ya nggak guna gitu kan. Dan kalau dia bisa dilubangin dan bisa mengurangi bobotnya itu sangat bagus banget. Beda cerita kalau yang dilubangin adalah bagian atasnya. Karena kalau lubangnya terlalu banyak dia rawan kemasukan hewan, rawan ketetesan air dan dia dirusak gitu kan. Apalagi kalau yang desainnya lubang-lubang kayak gini. Itu ada beberapa orang yang kayak punya fobia gitu kalau ngeliatin lubang-lubang begini. Tapi yang ini aman Ini kayak mouse biasa lah, kayak mouse pada umumnya yang desainnya minimalis. Tapi walaupun dibilang ini bodinya full plastik yang solid gini ya, ini bukan plastik murahan. Jadi kalau kita pegang gini emang terasa kokoh, dan kalau diketok nih, ini dia nggak terasa kayak kopong gitu ya. Jadi emang bener-bener build-nya oke banget nih Pulsar X2-nya. Kemudian dia menggunakan desain 5 tombol. Jadi ada tombol 3 di atas ini ya, kanan, kiri, dan tengah. Terus ada side button. Terus di bagian bawah ini ada tombol untuk DPI dan juga ada switch untuk on off. Kemudian di bagian samping, di dekatnya side button itu ada LED. Ini kalau default dia mati LED-nya, tapi ini kita bisa aktifin. Dan ini akan menunjukkan level DPI. Jadi ini ada 4 level DPI yang bisa kamu setting. Kemudian nanti masing-masing itu akan ada warnanya. Di sini nanti akan nyala sesuai warna DPI yang bersangkutan. Dan ini penempatannya bagus banget karena dia ada di samping, dan kalau kita lagi pakai mouse gini udah pasti langsung kelihatan. Jadi ada banyak mouse yang ngasih indikator LED di bagian atas, dan ini sebenarnya agak percuma karena kalau kita pakai nggak bakal kelihatan juga. Jadi ini adalah penempatan yang oke banget menurut saya. Kemudian untuk koneksinya dia menggunakan USB dongle 2,4 GHz udah pasti, dan ini dia punya teknologi low latency. Dan untuk koneksi kabelnya ini menggunakan kabel USB-C yang sekaligus untuk ngecas nantinya. Dan dia nggak punya mode Bluetooth, jadi hanya pakai dongle atau pakai kabel aja. Sedangkan untuk daya tahan baterainya sendiri diklaim bisa mencapai 70 jam pemakaian. Dan di sini kamu nggak perlu takut
ada lampu yang bisa membuat dia jauh lebih boros gitu, nggak ada RGB-nya, makanya daya tahan baterainya bisa lumayan panjang. Kemudian secara desain di boxnya tertulis dia simetris, tapi di sini nggak bisa saya sebut sebagai true ambidextrous ya, walaupun dia bisa dipakai oleh pengguna tangan kiri, tapi karena side buttonnya ada di sebelah kiri, berarti dia paling cocok untuk dipakai sama pengguna tangan kanan. Secara spek mouse ini termasuk high class. Dia menggunakan lag-free wireless connection dengan report rate stabil di 1 millisecond atau 1000 Hz polling rate. Dan performance-nya tidak menurun walaupun dipakai dalam mode wired ataupun wireless. Switch yang digunakan juga mantap, Keilh GM 8.0 yang durability-nya diklaim mencapai 80 juta klik. Ini termasuk switch yang bagus banget karena ada salah satu gaming mouse yang biasa saya pakai, itu switch-nya akhirnya saya coba ganti pakai Keilh ini dan rasanya jadi lebih enak. Dan kalau kamu beli mouse ini, kamu nggak perlu ganti bre, karena bawaannya udah pakai switch tadi. Kemudian untuk scroll encodernya menggunakan TTC Gold dan sensasi scroll tiap stepnya terasa benar-benar solid. Sensor yang digunakan juga adalah flagship sensor dari Pixar, PMW3395. Dia bukan hanya punya resolusi tinggi tapi juga menggunakan teknologi motion sync. Jadi ceritanya, mouse kita ini kalau lagi dipakai di PC, dia itu akan mengirim sinyal ke PC dalam bentuk polling rate tadi. Jadi dalam 1 detik dia mengirim berapa sinyal gitu ya. Kemudian dari PC akan menangkap sinyal tadi untuk nantinya diproses. Nah, proses pengiriman dan penangkapan sinyal ini tidak selalu sinkron. Jadi walaupun dibilang dia punya polling rate tinggi, tapi ada kalanya, namanya gaming mouse itu mungkin ada gerakannya agak stutter dan segala macam gitulah ya. Nah, disinilah fungsi teknologi motion sync tadi. Dia akan mensinkronkan proses mengirim dan menangkap sinyalnya tadi. Cuma ada minusnya. Dengan diaktifkannya motion sync, maka untuk responnya akan sedikit berkurang. Angkanya sih kalau secara teori di bawah 1 millisecond. Dan buat saya pribadi, kalau saya pakai, saya nggak bisa ngerasain bedanya. Tapi mungkin kalau kamu adalah orang yang tangannya sensitif banget, mungkin bisa terasa. Tapi untuk gamer awam, harusnya walaupun fitur ini aktif, dia nggak akan terlalu mengganggu. Tapi kalau fitur ini memang mengganggu buat kamu, bisa dinonaktifin lewat softwarenya. Nah, sekarang kita lihat software dari Pulsar X2 ini yang ternyata dia menggunakan software versi baru. Nama softwarenya adalah Pulsar Fusion Wireless. Dan di instruksinya disebutin kalau kamu udah nginstal software Pulsar yang lama, harus di-uninstall dulu, terus baru install yang ini. Dan ini adalah langkah yang bagus banget karena dengan satu software yang baru ini, ternyata dia sudah mensupport semua produk Pulsar yang sebelumnya dan mungkin juga pastinya nanti yang sesudah ini. Jadi ini satu software bisa untuk semuanya. Kamu nggak perlu lagi install software baru setiap kamu beli produk Pulsar yang baru. Ini adalah tampilan dari software Pulsar Fusion Wireless Mice, di mana di sini kita lihat dia bisa mensupport versi mouse sebelumnya ya. Cuma di sini sayangnya yang tampil di halaman utama ini adalah warna hitam semua. Padahal ini mouse-nya sebenarnya warnanya beda-beda karena yang ini yang saya pakai itu warnanya biru, terus yang ini warnanya putih. Jadi mungkin nanti di update berikutnya akan ada pembaruan ini ya. Jadi yang tampil di sini sesuai dengan warnanya masing-masing. Secara warnanya kan beda-beda dan cakep-cakep tuh kan. Nah, sekarang langsung kita lihat aja di X2 wireless-nya. Di halaman utama ini kita bisa lihat ini ada tombol untuk, bukan tombol sih, settingan untuk merubah fungsi tombol, 5 tombol yang ada di bagian atas. Kemudian yang tadi saya udah bilang di sini ada motion sync yang bisa diaktifin atau dinonaktifin. Dimana kalau buat saya sih sebenarnya mau aktif atau nonaktif hampir nggak ada bedanya ya. Kemudian di bagian performance nih, ini yang tadi saya sebutin juga, DPI-nya ada 4 step, dimana minimalnya adalah 50, kemudian maksimalnya 26.000. Dan ini bisa kamu atur warnanya di masing-masing step yang nantinya akan muncul di LED yang ada di bagian samping mouse-nya. Kemudian di sini polling rate juga bisa kamu rubah dari 1000 Hz sampai 125, di mana semakin rendah dia memang pergerakannya tidak akan seresponsif yang 1000 gitu ya, tapi baterainya akan jadi jauh lebih irit. Kemudian di sini kamu juga bisa ngatur sensitivity, scrolling speed dan segala macam, kamu coba-coba sendiri aja. Terus di sini DPI efeknya ini adalah LED-nya, itu mau dibikin steady warnanya bisa atau dibikin breathing juga bisa, dimatiin juga bisa. Nah, yang bagian atas nih, LOD, Lift Off Distance, ini berarti jarak berapa mili si mouse ini masih bisa mendeteksi pergerakan saat dia diangkat dari permukaan meja. Bisa kamu setel di 1 mili, bisa juga di 2 mili. Kemudian Ripple ini kalau diaktifin,
Dia seharusnya secara teori akan lebih memperhalus pergerakan kursornya. Tapi kalau saya sendiri sih nggak terlalu bisa membedakan ya. Jadi ya sudahlah, terserah nanti mau diaktifin atau enggak, mana yang lebih nyaman buat kamu. Nah, tapi yang asik ini adalah angle snapping. Jadi ceritanya kalau kamu gerakin mouse ke arah horizontal, kalau nggak dengan angle snapping itu sebenarnya nggak lurus. Kita coba praktekin ya. Nah, oke, kita lihat ini tanpa angle snapping. Ini kalau saya gerakin mouse-nya horizontal, sorry, ini digedein dulu. Oke, saya gerakin horizontal. Nah, dia kurang lebih akan seperti ini. Tapi dengan angle snapping-nya aktif, dia kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, mantep banget kan? Kita ulang ya, tanpa angle snapping. Nah, kayak gini. Terus dengan angle snapping aktif, dia, nah, kayak gini. Lebih lurus lah. Jadi memang tetap bisa naik turun, bukannya dia akan di snap lurus betulan, tapi memang dia akan cenderung lebih stabil untuk membentuk sebuah garis lurus, sehingga kalau kamu nanti aiming nggak sampai tadinya mengincar kepala tiba-tiba turun sampai ke leher gitu misalkan. Jadi aman pakai ini. Mantap banget nggak sih? Dan untuk pengaturan ketiga fitur ini tidak bisa kamu temui di sembarang mouse. Jadi pulsar ini termasuk salah satu yang punya fitur paling lengkap. Overall experience saya menggunakan mouse ini cukup memuaskan lah ya. Jadi secara responnya dia juga bagus banget. Secara kliknya juga rasanya satisfying gitu ya. Scrollnya juga rasanya enak. Dan yang pasti bobotnya ringan, 55 gram. Dan ternyata terasa loh. Saya pakai yang ini speknya sih 59 dan yang ini 56 lah ya, kurang lebih segitu. Ternyata bobotnya juga terasa lebih ringan. Nah, yang asik lagi, kalau kamu beli mouse ini, kamu bisa dapat bonus ini nih, kaos spesial. Wah, I'm 52G. Loh, kok 52? Oh enggak, ini adalah yang versi mini. Jadi ternyata X2 ini sama seperti X Lite sebelumnya. Dia ada yang versi normal, ada yang versi mini. Dan yang mini bobotnya cuma 52 gram. Mantap banget ya. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung cek aja linknya, ada di deskripsi.